Masih dianggap underdog, Rafael Struijk siap buktikan timnas Indonesia bisa kalahkan Australia. Kira-kira apa ya yang membuatnya sebegitu pede berkata demikian? Simak pernyataan lengkapnya agar kalian tidak penasaran. Tegas. Pernyataan mengejutkan Presiden Prabowo. Di depan Erick Thohir, Presiden Prabowo, timnas Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kepada media Denmark, Kevin Dix bangga ceritakan sepak terjang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Seketika fans Garuda dibuat semakin tak sabar untuk menanti laga. Tiba di Sydney, skuad timnas Indonesia langsung tancap gas latihan di gym. Di luar dugaan ada kejutan? Mengejutkan, di luar dugaan. Kepada media, Ketum PSSI Erick Thohir ogah bahas target. Timnas Indonesia berangkat ke Australia tanpa tujuan? Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi? Simak pernyataan lengkapnya yang bikin kaget. Diakui bukan mengakui, kesampingkan gengsi, bek Australia KI Trewin blak-blakan sebut timnas Indonesia sebagai tim yang hebat. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Masih dianggap underdog, Rafael Struijk siap buktikan timnas Indonesia bisa kalahkan Australia. Kira-kira apa ya yang membuatnya sebegitu pede berkata demikian? Simak pernyataan lengkapnya agar kalian tidak penasaran. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, mengaku siap melakukan segala cara untuk bisa mengalahkan Australia agar bisa membawa pulang 3 poin penuh. Timnas Indonesia dijadwalkan akan dijamu Australia dalam laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Skuad Garuda saat ini sudah berada di Australia untuk menjalani persiapan jelang lawan tim berjuluk Soceros tersebut. Rafael Struijk yang bermain di klub Australia Brisbane Roar telah bergabung dengan tim sejak ofisial timnas Indonesia tiba di Sydney Minggu, 16 Maret 2025. Menatap laga melawan Australia ini, Rafael Struijk pun memiliki kenangan kurang bagus saat berhadapan dengan Jackson Irvine dan kawan-kawan. Mantan Ado Den Haag ini telah merasakan 2 pertemuan menghadapi Australia. Untuk itu, dalam wawancaranya dengan AFC, Rafael Struijk mengenang duel menyakitkan saat pertama kali bertemu di Piala Asia 2023 lalu. Rafael Struijk mengenang kekalahan menyakitkan timnas Indonesia dari Australia pada babak 16 besar di Piala Asia 2023 dengan skor 0-4 pada 28 Januari 2024 lalu. Namun, menurutnya timnas Indonesia sudah membuktikan menjadi lebih baik lagi. Pasalnya, dalam pertemuan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 10 September 2024 lalu. Menurutnya, hasil itu bisa saja berakhir lebih baik, tetapi timnas Indonesia maupun Australia tak mampu menutupnya dengan baik. Kami bermain di Piala Asia dan kalah 4-0, tapi itu di awal proses ini, ujar Rafael Struijk sebagaimana dikutip dari laman resmi AFC, Senin, 17 Maret 2025. Pada pertandingan itu, dalam 20 menit pertama, kami bermain sangat kuat dan seharusnya bisa mencetak gol, ucapnya. Namun setelah itu Soceros lebih banyak mengendalikan permainan, dan Anda bisa melihat kualitas yang mereka miliki dengan mencetak 4 gol. Tapi saat pertemuan berikutnya, hasilnya 0-0 di kualifikasi Piala Dunia, dan menurut saya itu hasil yang adil. Itu bisa saja berakhir dengan hasil lain. Itu bukan penampilan terbaik kami, maupun mereka, tapi atmosfer di stadion luar biasa. Lebih lanjut, pemain berusia 21 tahun tersebut mengaku bahwa mendapat 1 poin dari laga tersebut sudah bagus. Namun, di laga selanjutnya yakni pada Maret ini tak akan mudah. Apalagi tim Merah Putih datang sebagai tim tamu, sehingga tak akan mudah buat timnas Indonesia menghadapi tim asuhan Tony Popovic. Mendapatkan 1 poin dari laga tersebut merupakan hasil yang baik bagi kami. Namun saya pikir laga berikutnya akan sulit, kata Struijk. Meski demikian, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut tetap optimistis tim Merah Putih bakal meraih hasil maksimal.
Di bawah kepelatihan baru Patrick Kluivert, Struijk percaya timnas Indonesia akan bisa meraih hasil maksimal meski saat ini masih dianggap sebagai tim underdog atau tak diunggulkan. Hal ini karena timnas Indonesia yang bergabung dalam grup C ini memang sejak awal jadi tim yang tak diunggulkan. Apalagi Struijk dan kawan-kawannya ini menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, dibandingkan dengan tim-tim lain, timnas Indonesia memang masih berada jauh dari tim lawan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Namun, Rafael menekankan bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan dengan mengalahkan Arab Saudi pada November lalu. Bahkan sebelum juga telah menahan Australia, sehingga ia bertekad membuktikan bahwa timnas Indonesia bakal meraih hasil maksimal. Struijk bertekad mengalahkan Australia agar tim merah putih bisa membawa pulang 3 poin nantinya. Saya pikir kami masih menjadi tim yang tidak diunggulkan. Namun kami telah menunjukkan dan kami akan membuktikan bahwa kami dapat meraih hasil di sana, tutur Struijk. Kami akan melakukan segalanya untuk meraih 3 poin, pungkasnya. Tegas. Pernyataan mengejutkan Presiden Prabowo. Di depan Erick Thohir, Presiden Prabowo, timnas Indonesia harus masuk Piala Dunia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan tim nasional sepak bola atau timnas Indonesia harus masuk dalam Piala Dunia 2026. Saya komitmen. Saya dukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kami, kata Prabowo saat meresmikan renovasi 17 stadion Indonesia pada Senin, 17 Maret 2025. Peresmian dipusatkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, GDS, Jawa Timur. Kepala negara mengatakan sepak bola menjadi lambang sebuah harga diri bangsa modern. Bangsa yang hebat, kata Prabowo, harus kuat jiwa dan fisiknya. Hanya dengan fisik dan jiwa kuat itu, bangsa bisa berdiri tegak dan menjadi negara hebat. Karena itu, olahraga adalah salah satu tolak ukur untuk menilai bangsa itu punya semangat atau tidak, punya kehendak atau tidak, atau mudah menyerah atau tak peduli, kata Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, tim sepak bola yang kuat tidak hanya dimiliki oleh negara kaya. Negara miskin seperti negara-negara Afrika memiliki tim sepak bola yang kuat dan masuk Piala Dunia. Negara miskin itu, kata Prabowo, tidak memiliki lapangan yang menunjang untuk berlatih. Namun, semangat mereka tidak kalah. Dia pun meminta timnas belajar dari pengalaman mereka. Kita harus belajar, kata dia. Prabowo pun berupaya mendorong berbagai kebijakan supaya sepak bola Indonesia dapat berprestasi. Dia pun meminta semua unsur untuk mendukung hal ini. Kami memperlancar semua peraturan. Kami ringkas. Kami perbaiki perangkat-perangkat dan piranti peraturan YG perlu diperbaiki. Memperlancar usaha-usaha PSSI bentuk timnas yang tangguh, kata dia. Timnas Indonesia saat ini sedang bertarung dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menyambangi Australia dalam partai kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai pengingat, timnas Indonesia menempati grup C. Ada rival-rival tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain di grup tersebut. Kepada media Denmark, Kevin Dix bangga ceritakan sepak terjang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix dengan bangga menceritakan kiprah skuad timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kepada media Denmark. Kevin Dix dipercaya dan mendapat panggilan Patrick Kluivert bersama 26 pemain lainnya untuk laga timnas Indonesia versus Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 25 Maret 2025. Kepada media Denmark, Kevin Dix optimis bisa membawa timnas Indonesia raih hasil positif melawan Australia. Kevin Dix kembali dari cedera dan bermain sepanjang 90 menit untuk timnya FC Copenhagen melawan Chelsea.
Namun, bek timnas Indonesia gagal membawa FC Copenhagen melangkah jauh di ajang Conference League 2024-2025 usai timnya takluk 0-1 dari tuan rumah Chelsea, Jumat, 14 Maret 2025. Wakil Denmark itu tersingkir di fase 16 besar dari Chelsea dengan agregat 3-1. Salah satu momen menarik adalah saat Kevin Dix dilanggar keras dengan tekal oleh striker Chelsea, Cole Palmer. Hal itu sontak saja memicu perhatian fans Indonesia lantaran mengkhawatirkan kondisi Kevin Dix, apakah bisa turun ketika laga penting Indonesia versus Australia. Pasca pertandingan, Kevin Dix ditanya oleh media Denmark tentang persiapan laga penting timnas Indonesia melawan Australia, di mana dirinya mendapat panggilan Patrick Kluivert dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dirilis oleh PSSI. Sebagai informasi, Kevin Dix merupakan pemain keturunan yang dinaturalisasi dan menjadi WNI pada 7 November 2024. Pemain berusia 28 tahun itu berposisi sebagai bek tengah dan kini bermain untuk FC Copenhagen, kasta teratas Liga Denmark. Dengan bangga, Kevin Dix mengaku kepada media Belanda bahwa dirinya terpilih masuk skuad timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. "Aku terpilih masuk skuad. Kita akan bermain bertemu Australia dan Bahrain. 2 pertandingan besar untuk kita," ungkapnya sebagaimana dilansir dari wawancaranya bersama Copenhagen Sundays. "Karena kita selisih 1 poin dengan Australia, aku pikir itu yang terjadi," pungkasnya. Ia mengaku optimis timnas Indonesia bisa meraih hasil positif dalam lawatannya ke Australia, menyusul staf kepelatihan yang baru asal Belanda. "Kita bisa mencapai puncak yang luar biasa bersama Indonesia. Kami memiliki staf teknis baru dan kita lihat seberapa jauh kita bisa melangkah," ucapnya. "Mari kita lihat sejauh mana kita bisa melangkah dengan ini," kata Kevin Dix. "Hampir sebagian besar dari Eropa, Denmark?" tanya jurnalis. "Jadi ini akan menjadi perbedaan yang besar, tapi itu juga menyenangkan. Menurutku bermain untuk tim nasional di berbagai negara seperti Australia sekarang, pergi untuk meraih kesempatan, karena itulah yang harus kita lakukan," tutupnya. Seketika fans Garuda dibuat semakin tak sabar untuk menanti laga. Tiba di Sydney, skuad timnas Indonesia langsung tancap gas latihan di gym. Di luar dugaan ada kejutan, pemain-pemain timnas Indonesia yang sudah tiba di Australia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 langsung mendapat porsi latihan. Beberapa pemain timnas Indonesia sudah tiba di Sydney, Australia jelang pertandingan melawan tim Soceros dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis, 20 Maret 2025. Sampai di Australia, para pemain timnas Indonesia tidak berleha-leha. Tom Haye dan kawan-kawan langsung menggelar latihan di ruang kebugaran hotel tempat menginap. Hal itu terlihat di unggahan Instastory akun Timnas Indonesia. Para pemain sedang terlihat di gym. Dalam momen tersebut, ada sejumlah pemain yang sudah sampai. Ada nama Jordi Amat, Rafael Struijk, Tom Haye, Nathan Choeon, Marcelino Ferdinand, dan Ulla Romeni. Mereka tampak langsung bersua satu sama lain. Patrick Kluivert juga sudah terlihat dalam sesi latihan. Juru taktik asal Belanda tersebut langsung akrab dengan para pemain. Selain itu, sudah ada sederet pemain lain yang terlihat dalam klip story akun Instagram Timnas Indonesia. Ada Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Justin Hubner. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji juga sudah tiba di Sydney. Sementara itu tampak pula 2 orang asisten pelatih Timnas Indonesia, yaitu Denny Lanzaat dan Alex Pastor. Seperti yang diketahui, ada 2 gelombang keberangkatan pemain Timnas Indonesia ke Sydney. Pertama, para pemain dari tim-tim Liga 1 bakal berangkat dari Jakarta bersama tim pelatih. Sementara itu, para pemain yang bermain di luar negeri bakal berangkat langsung dari negara tempat klubnya bernaung. Sejauh ini, ada beberapa pemain yang belum ada laporan bakal bergabung. Mereka adalah Martin Paes, Emil Audero, Jai Itzes, Mes Hilgers, Kevin Dix, dan Joey Plupesi. Pada laga lawan Australia, Timnas Indonesia mendaftarkan 29 pemain. Namun, di hari pertandingan, hanya 23 pemain yang boleh masuk skuad. Duel Australia versus Timnas Indonesia bakal jadi salah satu penentu nasib kedua tim
untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Masih ada 4 laga sisa untuk menentukan siapa yang dapat 2 tiket dari ronde ketiga. Mengejutkan, di luar dugaan. Kepada media, Ketum PSSI Erick Thohir ogah bahas target, Timnas Indonesia berangkat ke Australia tanpa tujuan? Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi? Simak pernyataan lengkapnya yang bikin kaget. Erick Thohir selaku Ketua Umum, Ketum PSSI, mengatakan bahwa ia tidak ingin bahas target untuk Timnas Indonesia saat bersua Timnas Australia. Timnas Indonesia akan kembali berlaga dalam waktu dekat. Agenda yang akan dimainkan oleh skuad Garuda adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, mereka akan memainkan laga ke-7 Grup C. Timnas Australia adalah lawan yang harus Sandy Walsh dan kawan-kawan hadapi pada kesempatan kali ini. Perjuangan tim Merah Putih jelas akan sangat berat, sebab laga mendatang akan berlangsung di markas Socceroos. Laga itu akan diadakan di Sydney Football Stadium, Sydney, pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.10 mendatang. Biasanya, Erick Thohir selaku Ketum PSSI memberikan target kepada tim. Akan tetapi, kali ini ada perilaku yang berbeda dari pria berusia 54 tahun itu. Erick enggan berbicara mengenai target ketika dihampiri oleh awak media. Baginya, setiap tim memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemenangan di sebuah laga. Begitu pula dengan kekalahan, setiap tim memiliki kesempatan menelan pil pahit tersebut. Meski enggan membahas target, Erick mengaku bahwa dirinya sangat mengharapkan hasil terbaik. Sebab, semua orang ingin melihat timnas meraih hasil terbaik pada laga mendatang. Saya tidak mau berbicara soal target. Sepak bola itu 50-50. Tapi tentu kita ingin hasil terbaik. Semua mau yang terbaik, kan? Pungkasnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini sudah ditangani oleh pelatih baru. Patrick Kluivert resmi menjabat sebagai nahoda utama skuad Garuda pada awal Januari 2025 lalu. Sejak hari pertama bertugas, arsitek asal Belanda itu langsung mendapat tekanan berat dari para penggemar. Salah satunya adalah ia wajib membawa Indonesia memenangi laga kontra Australia nanti. Kemenangan akan semakin melebarkan pintu bagi timnas untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Diakui bukan mengakui, kesampingkan gengsi, bek Australia Kay Trewin blak-blakan sebut timnas Indonesia sebagai tim yang hebat. Bek timnas Australia, Kay Trewin secara blak-blakan mengakui bahwa timnas Indonesia sebagai tim yang hebat. Hal itu diungkapkan oleh pemain berusia 23 tahun tersebut jelang laga Australia versus Timnas Indonesia di lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, pertandingan kedua tim bakal dihelat di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kay Trewin menyebut skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert sebagai tim yang kuat dengan digalang oleh banyak pemain yang merumput di Eropa. Kendati demikian, bek Melbourne City itu sama sekali tak takut dan siap memberikan penampilan terbaiknya untuk Australia. Mereka, Indonesia, pasti akan menjadi tim yang hebat, ujar Kay Trewin, dikutip dari laman resmi Socceroos. Saya hanya akan fokus untuk berkontribusi sebaik mungkin bagi tim, dan bagaimanapun caranya, saya akan memberikan yang terbaik dan berusaha membantu, imbuhnya. Di sisi lain, Kay Trewin menyadari akan adanya tekanan dari supporter Socceroos yang sangat besar untuk memenangkan pertandingan kontra skuad Garuda. Saya rasa itu sudah menjadi bagian dari menjadi seorang Socceroos, yaitu ekspektasi untuk memenangkan semua pertandingan dan bermain dengan baik, papar Kay Trewin. Ini adalah langkah terbesar bagi sepak bola di Australia, dan saya pikir ekspektasi itu memang selalu ada, tutup bek berusia 23 tahun itu. Tak khawatirkan chemistry, Sumarji percaya Patrick Kluivert bahwa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengaku tak mengkhawatirkan masalah chemistry para pemain timnas Indonesia dengan pelatih anyar Patrick Kluivert dan jajaran asistennya. Timnas Indonesia akan menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 ini.
Tim Merah Putih dijadwalkan melawan Australia 20 Maret 2025 dan kontra Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang. Untuk menghadapi laga ini, Timnas Indonesia dipastikan bakal ditukangi oleh pelatih anyar yakni Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut pertama kali dikenalkan kepada publik sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia pada 12 Januari 2026. Untuk itu, laga ketujuh Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, akan menjadi laga debut sang pelatih. Patrick Kluivert akan debut memimpin Timnas Indonesia beraksi melawan tim berjulukan Socceroos tersebut. Jelang laga debut mantan pelatih Timnas Curaçao tersebut bersama skuad Garuda ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Pasalnya, tim pelatih dan para pemain tak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Bahkan bisa dibilang, Patrick Kluivert dan staf pelatihnya baru terbentuk kurang 2 bulan. Kemudian para pemain Timnas Indonesia yang berkumpul pun tak memiliki banyak waktu, sehingga masalah chemistry ini jadi sorotan. Tentu saja chemistry yang dimaksud ini mencakup banyak hal dari pemahaman antar pemain, kerjasama dari pemain hingga pelatih, komunikasi yang baik di lapangan, serta kekompakan dalam situasi yang sulit dan yang lainnya. Terkait hal ini, Sumarji mengatakan bahwa soal chemistry antar pemain tak perlu dikhawatirkan. Walaupun ada tambahan pemain seperti Ula Romeni, Joey Plupesi, Emil Audero, dan Dean James, ia rasa tak akan ada masalah. Kalau berkaitan dengan chemistry harus diingat para pemain ini kan sudah lama bergabung, yang belum kan hanya beberapa pemain. Ujar Sumarji kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu, 13 Maret 2025, malam waktu Indonesia Barat. Dan modal chemistry yang sudah lama ini khususnya di para pemain tentu tidak jadi persoalan untuk segera menyatukan diri, ucapnya. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara FC itu mengatakan bahwa soal chemistry tak perlu ada yang dikhawatirkan. Bahkan termasuk dengan jajaran pelatih baru Timnas Indonesia. Menurutnya, Patrick Kluivert dan jajaran asistennya dinilai lebih memahami budaya para pemain. Apalagi diketahui, skuad Garuda saat ini dihuni banyak pemain keturunan Belanda yang juga besar di negara kincir angin tersebut. Untuk itu, Sumarji percaya tak akan ada masalah nantinya. Ditambah Coach Patrick dan para asisten ini boleh dikatakan sudah terbiasa dengan budaya yang dijalankan para pemain, kata Sumarji. Karena itu, tidak perlu diragukan lagi terkait chemistry di tim ini, tegasnya. Menurutnya, saat ini yang terpenting justru bagaimana semua pihak bisa percaya dengan Patrick Kluivert dan jajaran pelatihnya ini. Ia menilai apabila semua pihak bisa percaya dengan sang pelatih, tentu saja Timnas Indonesia bisa menjalankan tugas dengan apik. Yang terpenting adalah memberikan kepercayaan penuh kepada Coach Patrick Kluivert dan para asistennya agar para pemain bisa membangun chemistry dan melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya, jelas Sumarji. Dengan ini, Sumarji pun percaya Patrick Kluivert dan jajarannya bakal bisa meraih hasil terbaik dalam debutnya nanti. Menurutnya dengan komposisi pemain yang ada ini, ia percaya Kluivert bakal bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Untuk itu, ia percaya Jai Itzes dan kawan-kawan bakal bisa mencuri poin di Australia ini. Apalagi laga melawan Socceroos ini merupakan pertandingan krusial, karena ini bisa menentukan asa tim Merah Putih menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi ketiga klasemen Grup C dengan mengemas 6 poin, dan mereka hanya beda 1 poin dari Australia yang ada di peringkat kedua. Posisi ini membuat Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up Grup C berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish di posisi ketiga dan keempat bakal berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan tiket ke putaran final. Dalam situasi saat ini, Sumarji mengatakan bahwa tujuan skuad Garuda sejak awal jelas tampil di Piala Dunia. Untuk itu, tim datang ke Australia dengan tekad bisa membawa pulang poin agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Tujuan utamanya adalah lolos ke Piala Dunia tanpa melalui playoff, artinya bisa finish sebagai runner-up. Itu harapan kita semua, tuturnya. Tak ada angin tak ada hujan.
Netizen Malaysia sindir Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Netizen Malaysia tiba-tiba berikan sindiran buat Timnas Indonesia jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia pekan ini. Ada apa? Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Menurut jadwal, skuad Garuda bakal melakoni 2 pertandingan penting bulan ini untuk menentukan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan bertemu Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang, Jai Idzas CS akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang laga menghadapi Australia, perjuangan Timnas Indonesia mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak termasuk dari rival serumpun, Malaysia. Menariknya, salah satu netizen asal Malaysia justru berikan sindiran buat Timnas Indonesia dalam salah satu postingan terbarunya. Dilansir dari akun OneFootballM, tanpa sebab memposting foto kekalahan Timnas Indonesia dari Malaysia di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2019 lalu. Di laga tersebut, Timnas Indonesia yang masih dilatih Simone McManamy telan kekalahan 2-3 dari Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bla bla bla. Tulis akun OneFootballM disertai foto kekalahan Timnas Indonesia atas Malaysia. Sontak, postingan tersebut langsung mendapat reaksi beragam dari para netizen lain, terutama penggemar Timnas Indonesia yang mempertanyakan maksud unggahan OneFootballM. Apa dah tiba-tiba nyenggol? Ucap Aanggi 10. Senggol terus, biar rame ya kan. Tambah Kachester, saya jadi merasa kasihan sama Malaysia. Sindir Don 303 Huan.